3 beranggotakan saya sendiri, Lydia Christina, Gloria Pumpente, dan Iwan Tari. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang filsafat barat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arti kata filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Jadi arti kata filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup dalam individu dan dapat juga disebut pandangan hidup dalam masyarakat. Berfilsafat merupakan salah satu kegiatan atau pemikiran manusia yang memiliki peran penting dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Berfilsafat berarti berpikir, tetapi tidak semua berpikir dapat dikategorikan berfilsafat. Berpikir yang dikategorikan berfilsafat adalah apabila berpikir tersebut mengandung 3 ciri, yaitu radikan, sistematis, dan universal. Untuk ini, filsafat menghendakilah pikir yang sadar, yang berarti teliti dan teratur. Berarti bahwa manusia menugaskan pikirnya untuk bekerja sesuai dengan aturan dan hukum-hukum yang ada, berusaha menyerap semua yang berasal dari alam, baik yang berasal dari dalam dirinya atau di luarnya. Harold Titus mengemukakan tentang pengertian filsafat sebagai sikap hidup dan alam semesta, suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran, suatu perangkat masalah-masalah dan seperangkat teori dan sistem berpikir. Ghazalba mengartikan filsafat sebagai berpikir secara radikal hingga sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai pada konsekuensi yang terakhir. Berpikir itu tidak separuh-separuh, tidak berhenti di jalan, tetapi terus sampai ke ujungnya. Berpikir sistematis adalah berpikir logis yang bergerak selangkah demi selangkah, dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab, dan saling hubungan yang teratur. Berpikir universal tidak berpikir khusus, yang hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu, melainkan mencakup keseluruhan. Dengan demikian, berfilsafat itu merupakan salah satu kegiatan pemikiran manusia yang memiliki peran penting dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Dalam kegiatan ini, manusia akan berusaha untuk mencapai kearifan dan kebajikan. Kearifan merupakan buah yang dihasilkan filsafat dari usaha mencapai hubungan-hubungan antara berbagai pengetahuan dan menentukan implikasinya, baik secara yang tersurat maupun yang tersirat dalam kehidupan. Kita masuk kepada materi tentang filsafat barat. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Namun pada hakikatnya, tradisi falsafi ini sebenarnya sempat mengalami pemutusan rantai ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti Isagoge, Kategoris, dan Popiri telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati terhadap Boethius yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Selanjutnya dikatakan bahwa seandainya kitab-kitab terjemahan Boethius menjadi sumber perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa, maka John Salisbury, seorang guru besar filsafat dari Universitas Paris, tidak akan menyalin kembali buku Organon karangan Aristoteles dari terjemahan-terjemahan bahasa Arab yang telah dikerjakan oleh filsuf Islam pada dinasti Abbasiyah. Tokoh filsafat barat antara lain Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Karl-Heinrich Marx, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre. Dalam tradisi filsafat barat di Indonesia sendiri, yang notabene adalah bekas jajahan Eropa Belanda, dikenal adanya pembidangan filsafat yang menyangkut tema tertentu. Tema tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, tema ontologi. Ontologi membahas tentang masalah keberadaan sesuatu yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris atau kasat mata. Misalnya tentang keberadaan alam semesta, makhluk hidup, atau tata surya. Yang kedua, tema epistemologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan.
Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Yang ketiga ada tema aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion atau nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam filsafat barat. Shalom teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh filsafat barat. Yang pertama adalah Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan dia meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani dan dia adalah pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah seorang murid dari Socrates dan pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik dalam bahasa Yunani, Noviteia atau Politeia atau negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato scriben est mortus atau Plato meninggal ketika sedang menulis. Yang kedua adalah Thomas Aquinas. Aquinas dilahirkan di Roccasecca dekat Napoli, Italia, dalam keluarga bangsawan Aquino. Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Theodora Caracciolo. Kedua orang tuanya ialah orang Kristen Katolik yang saleh. Thomas pada umur 5 tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Setelah 10 tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat. Pada tahun 1239 sampai 1244. Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat berperan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun karena tekadnya, pada tahun 1245 Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Sebagai anggota Ordo Dominikan, Thomas dikirim belajar pada Universitas Paris, sebuah universitas yang sangat terkemuka pada masa itu. Ia belajar di sana selama 3 tahun pada 1245 sampai 1248. Disinilah ia berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan filsafat Aristoteles kepadanya. Ia menemani Albertus Magnus memberikan kuliah di Studium General di Cologne, Prancis pada tahun 1248 sampai 1252. Pada tahun 1252, ia kembali ke Paris dan mulai memberi kuliah biblika pada tahun 1252 sampai 1254 dan sentens karangan Petrus Abelardus pada tahun 1254 sampai 1256 di Convent St. Jacques Paris. Thomas ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat dan teologi di beberapa kota di Italia seperti di Anagni, Orvieto, Roma, dan Viterbo. Selama 10 tahun lamanya, pada tahun 1269, Thomas dipanggil kembali ke Paris untuk 3 tahun karena pada tahun 1272 ia ditugaskan untuk membuka sebuah sekolah Dominikan di Naples atau di Italia. Dalam perjalanan menuju ke Konsili Lyons, tiba-tiba Thomas sakit dan meninggal di biara Fossa Nova pada 7 Maret 1274. Paus Yohanes 22 mengangkat Thomas sebagai orang kudus pada tahun 1323. Yang ketiga adalah René Descartes.
Ia lahir di La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596 dan ia meninggal di Stockholm di Swedia pada 11 Februari 1650 pada umur 53 tahun. Juga dia dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karya yang terpenting ialah Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia pada tahun 1641. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendapatnya yang revolusioner bahwa semuanya tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seorang bisa berpikir. Dalam bahasa Latin kalimat adalah cogito ergo sum, cogito ergo sum, atau dalam bahasa Prancis adalah je pense donc je suis. Keduanya artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Dalam bahasa Inggris adalah I think therefore I am. Meski paling dikenal karena karya-karya filosofinya, dia juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Ia juga pernah menulis buku berjudul Rules for the Direction of the Mind. Nomor 4 ialah Immanuel Kant. Dia lahir di Königsberg pada 22 April 1724 dan dia meninggal juga di Königsberg 12 April 1804. Pada umur 79 tahun, dia adalah seorang filsuf Jerman. Karya yang terpenting adalah Kritik dari Reinen Vernunft pada tahun 1781. Dalam bukunya ini, ia membatasi pengetahuan manusia, atau dengan kata lain, apa yang bisa diketahui manusia. Ia menyatakan dengan memberikan tiga pertanyaan. Yang pertama adalah apakah yang bisa ku ketahui? Yang kedua, apakah yang harus kulakukan? Dan yang ketiga, apakah yang bisa kuharapkan? Pertanyaan ini juga dijawab sebagai berikut. Yang pertama, apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah dia yang dipersepsi dengan panca indera. Lain daripada itu merupakan ilusi saja, hanyalah ide atau ide. Yang kedua, semua yang harus dilakukan manusia harus bisa diangkat menjadi sebuah peraturan umum. Hal ini disebut dengan istilah imperatif atau imperatif kategoris. Contoh, orang sebaiknya jangan mencuri. Apabila hal ini diangkat menjadi peraturan umum, maka apabila semua orang mencuri, masyarakat tidak akan jalan. Dan yang ketiga, yang bisa diharapkan manusia ditentukan oleh akal budinya. Inilah yang memutuskan pengharapan manusia. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwan Suganditari. Saya anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat barat. Ya, yang kelima ada Arthur Schopenhauer. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Schopenhauer lahir di Danzig pada tahun 1788. Ia menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan Inggris. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada tahun 1813. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Frankfurt dan meninggal dunia di sana pada tahun 1860. Dalam perkembangan filsafat Schopenhauer, ia dipengaruhi kuat oleh Immanuel Kant dan juga pandangan Buddha. Pemikiran Kant nampak di dalam pandangan Schopenhauer tentang dunia sebagai ide dan kehendak.
kan menyatakan bahwa pengetahuan manusia terbatas pada bidang penampakan atau fenomena, sehingga benda pada dirinya sendiri tidak pernah bisa diketahui manusia. Misalnya, apa yang manusia ketahui tentang pohon bukanlah pohon itu sendiri, melainkan gagasan orang itu tentang pohon. Schopenhauer mengembangkan pemikiran Kant tersebut dengan menyatakan bahwa benda pada dirinya sendiri itu diketahui, yakni kehendak. Ya, dan yang berikut ada yang keenam ada Karl Heinrich Marx. Lahir di Trier, Jerman 5 Mei 1818. Meninggal di London 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Karl Heinrich Marx, dia adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan pada Prusia. Walaupun Marx menulis tentang banyak hal semasa hidupnya, ia paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas, yang dapat diringkas sebagai sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas, sebagaimana tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis. Dan yang ketujuh ada Friedrich Wilhelm Nietzsche. Lahir di Rocken, dekat Lützen 15 Oktober 1844. Meninggal di Weimar 25 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Dia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari eksistensialisme modern ateistis. Yang kedelapan ada Jean-Paul Sartre. Dia lahir di Paris, Prancis 21 Juni 1905. Meninggal di Paris 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Dia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis. Ialah yang dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen. Komitmennya di masa lalu. Karena itu, menurut Sartre, selanjutnya salah satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Pada tahun 1964 ia diberi hadiah Nobel sastra, namun Jean-Paul Sartre menolak. Ia meninggal dunia pada 15 April 1980 di sebuah rumah sakit Brossais atau Paris. Upacara pemakamannya dihadiri kurang lebih 50.000 orang. Pasangannya adalah seorang filsuf wanita bernama Simone de Beauvoir. Sartre banyak meninggalkan karya penulisan, diantaranya berjudul Being and Nothingness atau Ada dan Ketiadaan. Nah, dan selanjutnya ada kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan filsafat barat. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat barat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno, namun pada hakikatnya tradisi falsafi Yunani sebenarnya sempat mengalami pemutusan rantai ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti Isagoge, Kategories, dan
Porfiri telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati terhadap Boetius yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.